Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca surat An-Nisa ayat 106 sampai 113. Kita bisa pahami bahwa satu makro ini membahas masalah dosa dan bagaimana dosa diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun. Karena kita baca pelan-pelan. Wastaghfirillah, mintalah ampun pada Allah. Kalaupun kita salah pada orang lain, kan ada istilah hak adami, Pak. Kita salah sama orang. Kalau dalam bahasa yang populer, kita tidak bisa dimaafkan Allah kecuali yang bersangkutan sudah memaafkan, gitu kira-kira. Tetapi kita harus tahu, Pak, bahwa Allah yang menggerakkan hati orang untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Makanya kemudian Al-Quran bilang, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Bahkan dosa pada manusia pun itu yang mengampuni juga Allah, dengan cara menggerakkan orang supaya hatinya memaafkan. Makanya banyakin istighfar. Alhamdulillah kita tadi sholat ada istighfarnya. Saya kadang-kadang mikir kalau habis sholat nggak ada istighfar, kayaknya nggak baca istighfar sama sekali kita itu. Istighfar itu kita bilang, ya Allah, saya minta maaf, saya minta ampunan. Kalau salahnya pada Allah, Allah bisa langsung hapus. Kalau salahnya pada orang, nanti Allah gerakkan orang lain untuk memaafkan kita. Kita kadang bisa memaafkan orang tanpa dimintai maaf kok, Pak. Kita bilang dalam hati, ya nggak apa-apa kalau dia mah. Kenapa? Karena Allah gerakkan hati kita untuk memaafkan orang itu. Nah, gimana caranya supaya Allah menggerakkan hati orang untuk memaafkan kita? Kitanya yang terbiasa memaafkan orang lain. Nah, innallaha kana ghafurur rahima. Ayat ini bilang, minta maaflah kepada Allah dan yakinilah bahwa Allah Maha Pemaaf. Salah satu bukti bahwa kita ini dimaafkan Tuhan adalah kita sampai sekarang masih hidup. Nggak langsung dihukum. Kalau Allah itu tidak ghafur, tiap kali kita dosa langsung dihukum. Nggak kebayang tiap kali kemudian dosa langsung dihukum, Pak. Allah sangat pemaaf. Jadi kalau kita minta maaf, jangan khawatir, Allah sangat pemaaf. Lanjut ayatnya, ayat 107, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan mendebat untuk membela orang-orang yang berkhianat. Nah, jangan dibela orang-orang yang berkhianat itu. Orang-orang yang berkhianat itu tidak disukai Allah. Ini kalau bahasa jangan kita deh. Orang-orang itu sering melakukan kesepakatan-kesepakatan secara tersembunyi di grup WA yang eksklusif atau pertemuan-pertemuan. Mereka menyembunyikan keburukan dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak menyembunyikan dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Id yubayyituna ma la yardha minal qaul, ketika mereka di malam hari secara sembunyi-sembunyi merumuskan hoax apapun itu yang tidak Allah ridhoi. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Diulangi lagi, Allah bukan hanya bersama kita, tetapi juga mengawasi dan meliputi kita. Jadi Allah itu bersama kita. Ketika orang lain nggak tahu, ada Allah. Di waktu yang sama, Allah juga punya pencatatan, punya perekaman yang sempurna. Ini supaya kita tidak melakukan kesepakatan-kesepakatan jahat secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang berbuat buruk atau menzolimi diri mereka, dalam perspektif agama, berdosa itu kita menyakiti orang, pada dasarnya menyakiti diri kita, Pak. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dosa, itu kita sendiri yang akan menanggung dosa tersebut. Kita memfitnah orang. Zahirnya orang itu rugi karena difitnah sama kita. Tetapi pada dasarnya kita juga rugi karena kita sudah membuat satu orang bermusuhan dengan kita. Bisa jadi orang ini penyebab rezeki, tapi karena kita fitnah, rezekinya jadi tertutup buat kita. Bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang membuka pintu kebaikan, tapi karena kita fitnah, maka kebaikannya tertutup buat kita. Maka dalam perspektif agama, bersalah itu disebut zolim pada diri sendiri. Semua orang pasti punya dosa, Pak. Nggak ada orang nggak punya dosa. Kalau ada yang bilang, enggak, saya nggak punya dosa kok, dia udah dosa karena dia bohong.
Semua orang punya dosa. Karena itu Allah kenalkan diri sebagai Ghafur. Jangan khawatir.